kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian tentang firman-Mu. Dan kami masih tetap melanjutkan seri pembahasan tentang Yudas Iskariot. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Berikan kami terang supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan ketundukan. Biarlah semua kami percaya pada kebenaran firman dan betul-betul menanggapinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Kami sadar setan bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun. Juga listrik dan tempat peralatan yang kami pakai, kiranya Engkau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang khotbah, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini session yang ke-10 dari seri Yudas Iskariot. Kita pada kali yang lalu sudah membahas hal yang kelihatan aneh. Yesus kelihatannya memberitahu siapa yang akan mengkhianat, tetapi kok para murid tetap tidak tahu bahwa Yudas pengkhianatnya. Nah sekarang saudara, kita melanjutkan bahwa setelah Yesus memberikan roti kepada Yudas ya, maka ini sekarang poin F, ini lanjutannya ya. Yesus dalam tanda petik memerintahkan Yudas Iskariot untuk segera melakukan apa yang mau dia lakukan. Ini dalam Yohanes 13 ayat 27b. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara, ada beberapa hal yang bisa dibahas dari bagian ini ya. Yang pertama, kata-kata ini jelas tidak lagi dilakukan dengan berbisik. Kemarin itu kita sudah bahas ya, mengapa kok yang lain tidak ngerti dan sebagainya, dia bisik. Ngomong dengan Yudas dia bisik, ngomong dengan Yohanes dia bisik. Tetapi saudara, yang di sini tidak berbisik, karena ayat 28-nya jelas menunjukkan bahwa semua yang lain mendengar kata-kata ini. Kita lihat Yohanes 13 ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Mereka dengar, tapi mereka tidak mengerti. Karena apa? Karena omongan tadinya tidak ngerti. Kalau saudara tahu-tahu masuk dalam suatu pembicaraan, tapi konteksnya saudara tahu, loh ya gak ngerti contohnya saudara, tidak bisa. Ya, ini jelas tidak berbisik, tapi tetap tidak dimengerti bagian ini karena konteksnya mereka tidak ngerti. Yang kedua, kata-kata Yesus ini kalau memang dilihat kata-katanya ya secara gramatika, ini memang suatu perintah ya. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah, itu kata perintah. Ya, perbuatlah dengan segera. Nah saudara, tapi jangan dianggap betul-betul sebagai perintah, karena itu tadi pada waktu membicarakan pertama saya mengatakan Yesus dalam tanda petik memerintahkan. Ya, ini tidak bisa dianggap betul-betul sebagai perintah, karena kalau ini dianggap betul-betul sebagai perintah, maka Yudas tidak bersalah dalam melakukan hal itu. Dia disuruh kok. Jadi tidak mungkin ini dianggap betul-betul sebagai perintah. Itu tidak mungkin perintah. Dan saya kira dalam bahasa sehari-hari itu sering ya. Kalau misalnya saudara punya anak yang malas belajar gitu ya, lalu saudara seringkali ngomong, males so terus ya. Males so terus lah, merintah ya. Tapi jelas bukan itu yang dimaksudkan kan. Jadi saudara, memang bisa dalam hal-hal sehari-hari pun kita melakukan hal yang semacam demikian. Dan di sini juga seperti itu. Tidak mungkin diartikan sebagai suatu perintah. Saya akan memberikan beberapa komentar. Pertama, Matthew Poole berkata demikian. Kristus mengetahui hal ini tidak memerintahkan, menasehati, atau mendesak dia, tetapi dengan sikap jijik memintanya untuk pergi dan melakukan apa yang telah ia putuskan untuk dilakukan.
dan yang ia tahu akan terjadi dengan segera. Membiarkan dia tahu bahwa ia tahu apa yang ada dalam hatinya, dan bahwa sekarang ia siap untuk menerima pengaruh atau akibat dari kejahatannya. Ya, jadi mirip-mirip kayak orang yang malas terus gitu ya. Mirip seperti itu ya. Jadi dia bukan memerintahkan, tapi dia ngomong, aku sudah tahu apa yang kamu mau, lakukan lah. Ya, seperti itulah kira-kira bahasa yang dipakai oleh Yesus pada saat itu. Lalu saudara Adam Clarke mengatakan demikian. Seakan-akan dia berkata, engkau sudah tidak bisa dinasihati. Engkau telah memenuhi takaran kejahatanmu dan telah menyerahkan dirimu sendiri sepenuhnya kepada setan. Aku tidak akan memaksa engkau untuk berbalik dari rencana atau tujuanmu, dan tanpa ini engkau tidak akan berbalik. Seluruh rencanamu aku ketahui, apa yang engkau putuskan untuk dilakukan, dan aku izinkan, lakukanlah segera, jangan menunda, aku siap. Kayak nantang tuh ya, aku siap, aku no. Lalu saudara Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes 13 ayat 27 mengatakan demikian. Apa yang kau lakukan, lakukan dengan lebih cepat. Nasihat atau dorongan yang ditujukan oleh Kristus kepada Yudas bukanlah dari suatu jenis yang bisa dianggap sebagai mendorong dia untuk melakukan tindakan itu. Sebaliknya, itu adalah bahasa dari seseorang yang memandang kejahatan itu dengan ngeri dan jijik. Sampai saat ini ia telah berusaha dengan metode yang bermacam-macam untuk membawanya kembali, tetapi tanpa ada gunanya. Sekarang ia berbicara kepadanya seperti seorang yang putus asa. Calvin tidak bilang betul-betul Yesus yang putus asa. Seperti seorang yang putus asa, pergilah kepada kehancuran, karena engkau telah memutuskan untuk pergi pada kehancuran. Dan dalam melakukan demikian, ia menjalankan tugas dari seorang hakim yang menghukum mati bukan mereka yang ia dari kemauannya sendiri inginkan untuk hancur, tetapi mereka yang telah menghancurkan diri mereka sendiri oleh kesalahan mereka sendiri. Saudara, bagian akhir nih ya, bukan mereka yang ia dari kemauannya sendiri inginkan untuk hancur. Jelas bukan kehendak Tuhan dalam arti rencana Tuhan. Kalau kehendak rencana Tuhan ya memang dia inginkan kehendaki Yudasnya hancur. Tapi di sini keinginan apa yang menyenangkan dan sebagainya itu yang dibicarakan. Karena saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga. Kata-kata Yesus kepada Yudas ini saudara, yang jelas menunjukkan kepada Yudas bahwa ia mengetahui pengkhianatan Yudas, seharusnya membuat Yudasnya sadar ya. Aku tidak ngomong siapa-siapa, dia kok tahu. Berarti dia maha tahu. Kalau maha tahu, dia Allah. Karena siapa begitu. Jadi dengan Yesus beritahu pada Yudas, tunjukkan kepada Yudas bahwa dia tahu Yudas akan mengkhianat, mestinya itu menyadarkan Yudas, wah, yang mau tak khianat ini maha tahu, dia Allah, dan itu seharusnya mempertobatkannya. Tapi ternyata Yudas tetap begitu kerasnya, dia tidak bertobat dan bahkan meneruskan rencananya. Memang sudah di sini kita melihat ya, orang itu seringkali bertobat karena hal yang sebetulnya tidak seharusnya mempertobatkan. Seringkali terbalik juga, hal yang seharusnya mempertobatkan tidak mempertobatkan. Misalnya kayak Roy ini ya, bertobatnya gara-gara dia buta, lalu ayahnya meninggal dunia. Loh, mestinya apa yang terjadi dalam diri Roy? Mengalami dua bencana berturut-turut itu. Ngamuk. Dan mau jadi apa begini kok? Ngamuk pastinya. Kok dia malah tambah bertobat, kok aneh. Yudas seharusnya ini mempertobatkan, tidak mempertobatkan. Jadi saudara, memang urusan orang bertobat atau tidak bertobat itu logika tidak bisa dipakai saudara. Karena memang itu pemilihan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhannya memang kerja mempertobatkan, tidak masuk akal bagaimanapun dia bertobat. Tapi kalau Tuhannya tidak kerja, biarpun secara logika pasti tobat, nggak bakal tobat. Sebetulnya dari sini kelihatan jelas ya, betul-betul pertobatan itu pekerjaan Tuhan. Dan kalau memang seperti itu, predestinasi tidak bisa terhindarkan. Tidak masuk akal orang ngikut Yesus 3,5 tahun dan lalu tahu seperti ini, Yesus itu maha tahu, Yesus Allah, tetap tidak mau bertobat. Dia khianati orang yang adalah Allah yang menjadi manusia. Itu rasanya tidak masuk akal.
Tapi saudara, kalau Tuhan memang tidak menolong, kita semua jadi model seperti ini. Saudara menganggap diri saudara lebih baik dari Yudas? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita jadi sama seperti Yudas kalau tidak lebih buruk. Jadi kalau kita bisa tidak jadi seperti Yudas, tidak jadi pengkhianat dan sebagainya, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita lebih baik dari dia. Dan untuk itu kita seharusnya bersyukur. Saya berikan beberapa komentar lagi, saudara. Matthew Henry mengatakan demikian. Bagaimana mungkin iblis masuk ke dalam dia setelah menerima roti? Ya, menerima roti iblisnya masuk. Kenapa kok bisa gitu? Sekarang dia mengatakan demikian. Mungkin ia sekarang sadar bahwa ia telah ketahuan, dan itu membuatnya nekat dalam keputusan-keputusannya. Banyak orang dibuat jadi lebih buruk oleh karunia-karunia dari kemurahan hati Kristus, dan diteguhkan dalam ketidakbertobatan mereka oleh itu yang seharusnya telah membimbing mereka pada pertobatan. Kan Yohanes tanya ya, siapa dia? Dialah orang yang aku celupkan roti ke dalam sok, kasihkan. Dan Yudas sebelumnya sudah tanya, bukan aku ya Rabi? Yesus jawab, engkau telah mengatakannya. Dia tahu dengan jelas, Yesus tahu seharusnya mempertobatkan, enggak, malah nekat. Dia mikirnya malah jadi negatif. Mati rencana yang ketahuan. Kalau aku enggak cepat laksanakan, bubar rencananya. Jadi saudara, ini tambah mata gelap. Maling yang ketahuan bisa melakukan dua kemungkinan. Atau ya minta ampun bertobat ya. Ketahuan takut, atau mata gelap, nekat, bunuh sekali. Dan Yudas memilih maling yang kedua ini, saudara ya. Jadi ketahuan, wah gagal aku gak terima duit, kadung jual Yesus, ini bagaimana? Akhirnya nekat, makanya digunakan sekaligus itu setan dikatakan masuk. Tempoh hari kita bahas ya, setan masuk itu bukan diartikan Yudas betul-betul kerasukan ya, tapi Yudas dikuasai oleh setan. Karena kalau orang kerasukan setan, tingkahnya tidak normal seperti begini, saudara ya. Dia bisa ngamuk, bisa apa, pokoknya hal-hal ya, pasti ada hal-hal yang gaib gitu ya. Dan Yudas tidak ada hal seperti itu, tapi dia lebih dikuasai lagi. Jadi setan menggunakan hal seperti itu, kamu tidak cepat, saya tahu itu loh. Kalau kamu tidak cepat, rencanamu gagal, gak situ dapat duit, gak jadi dapat duit. Jadi dia tambah nekat mempercepat. Karena komentar dari Calvin, contoh ini mengingatkan kita alangkah menakutkannya hukuman yang menantikan semua mereka yang menyalahgunakan karunia-karunia dari Tuhan dengan menyalahgunakan mereka. Saudara, Yudas ini terima firman Tuhan, melihat mujizat-mujizat Yesus, bersama dengan Yesus, melihat kesucian Yesus dan sebagainya. Ini sebetulnya anugerah yang luar biasa ya. Tidak banyak orang bisa nikmati itu selain 12 orang itu. Ini luar biasa. Tetapi saudara, dia menyalahgunakan itu. Dia tidak menanggapi, dia tidak bertobat, tidak mentaati, dan bahkan tetap jadi maling dan sebagainya. Dan ini hancurnya dia tidak karu-karuan. Jadi saudara, hukuman ini sangat menakutkan ya. Kalau saudara mendapatkan karunia yang banyak, tetapi saudara menyalahgunakan. Di gereja ini saya kira sebetulnya saudara mendapatkan karunia luar biasa banyak. Ajaran firman, pengertian tentang firman luar biasa banyak. Injil, firman, segala macam banyak. Kalau sampai saudara tetap tidak mau percaya dan tetap tidak mau nurut dan sebagainya, saudara menyalahgunakan karunia-karunia itu, maka harapkanlah hukuman yang kurang lebih sama dengan hukumannya Yudas. Saya tidak mau satupun dari saudara mendapatkan firman begitu banyak, Injil begitu banyak, lalu tetap cuek saja dan sebagainya, secara lahiriah tok menjadi orang Kristen tetapi sesungguhnya tidak. Saudara, jangan sampai terjadi seperti itu. Bencana akan menimpa saudara luar biasa, tidak terbayangkan. Jadi saudara, siapapun dari saudara yang belum sungguh-sungguh percaya, jangan anggap enteng hal itu.
Dan juga kalau saudara tahu ada jemaat yang lain yang saudara anggap belum percaya, cobalah mengingatkan mereka, mendoakan mereka dan sebagainya, supaya jangan orang di tempat ini yang sedang dengar Injil begitu jelas, begitu banyak firman Tuhan, begitu banyak, tapi tetap tidak percaya dan sebagainya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang keempat, dan kita di sini menyoroti kata-kata dengan segera di dalam Yohanes 13 ayat 27b itu. Saya bacakan Yohanes 13 ayat 27b itu sekali lagi ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu terjemahan kita ya, dengan segera. King James, RSV, NIV, dan NASB semuanya menerjemahkan quickly, dengan cepat. Tetapi saudara, William Hendrickson menerjemahkan more quickly, dengan lebih cepat. Saya tidak ngerti kenapa kata lebih ini tidak ada di dalam terjemahan-terjemahan bahkan yang bahasa Inggris. Karena kata lebih ini seharusnya ada. Ya, jadi bukan dengan cepat, bukan dengan segera, dengan lebih cepat. Saya akan berikan komentar dari A.T. Robertson. Ini ahli bahasa Yunani top pada abad yang ke-20, saudara ya. Dia mengatakan tachyon, itu kata yang diterjemahkan dengan segera itu ya, adalah bentuk pembanding dari tacheos. Yang 11 ayat yang ke-31. Tacheos muncul dalam yang 11:31, tidak usah dilihat ya. Jadi tacheos itu quickly, tachyon bentuk pembanding lebih ya, lebih cepat. Kalau big, bentuk pembandingnya bigger gitu ya, taller dan sebagainya. Nah, ini bentuk pembanding, maka memang sebetulnya adalah more quickly, dengan lebih cepat. Kalau saudara melihat Bible Works, maka saudara juga lihat taruh di kata tachyon itu dalam bahasa Yunaninya, maka terjemahannya memang sebetulnya more quickly atau dengan lebih cepat. Bible Knowledge Commentary mengatakan demikian, lakukan dengan cepat. Secara hulfiah adalah lakukan itu dengan lebih cepat, yang bisa menunjukkan secara implisit bahwa kata-kata Yesus mendorong Yudas untuk bertindak pada waktu yang tepat dari Allah. Apa saudara maksudnya waktu yang tepat dari Allah? Berarti Yudas ini timingnya gak cocok dengan waktunya Tuhan ya. Yudasnya maunya agak ke sana, waktunya Tuhan di sini. Lakukan lebih cepat lah supaya cocok dengan waktunya Tuhan gitu ya. Seringkali yang terjadi itu waktunya kita lebih cepat dari waktunya Tuhan ya. Kalau saudara kepingin sakit, kepingin waras gitu ya, problem kepingin beres gitu ya, kita kan kepingin yang cepat beres, yang cepat waras gitu. Tuhannya santai-santai. Pokoknya ada masalah, ada problem, Tuhannya biasanya lebih santai dari kita. Kita ya kepingin cepat beres, kita sana santai-santai. Waktu Lazarus mati itu juga, wah, Maria kirim pesan, Yesusnya sih santai 2 hari, mari kita pelan-pelan sampai sana mati 4 hari sudah. Telat, kelihatannya telat, tapi tidak telat. Ya, tapi seringkali itu yang terjadi. Tapi di sini terbalik saudara. Yudasnya yang ketelatan, Tuhannya yang malah kesusu saudara. Mari kita lihat ya, rencana dari tokoh-tokoh Yahudi mula-mula adalah menangkap dan membunuh Yesus setelah masa hari raya, yang dimaksud hari raya Paskah dan hari raya roti tak beragi. Setelah itu semua lewat, baru mereka mau tangkap dan bunuh. Mari kita lihat Matius 26 ayat 5 ya. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan. Ya itu kan Paskah roti tak beragi itu rentet 1 minggu kan ya. Jangan pada waktu perayaan, dan setelahnya, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Soalnya pada waktu Paskah itu kan semua orang laki dari semak mana-mana harus pergi ke Bailal, pergi Yerusalem. Yerusalem kebok gak karu-karuan kalau ditangkap pada masa seperti itu. Wah, ini jadi huru hara masa gak karu-karuan. Jadi mereka gak mau selesai semuanya baru mau tangkap dan mau bunuh. Tapi saudara, itu kan rencananya tokoh-tokoh Yahudi ya. Yesusnya sendiri menubuatkan bagaimana? Dia menubuatkan dia akan ditangkap dan disalibkan pada Paskah. Ingatin Paskah PL ya, bukan Paskah PB ya. Kita lihat Matius 26 ayat 2. Kamu tahu
bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, ini ada sesuatu yang tidak klop ya. Si tokoh-tokoh Yahudi merencanakan setelah semuanya selesai, Yesus menubuatkan, jelas ini sesuai dengan ketetapan Tuhan. Biasanya ditetapkan lalu diberitakan, dinubuatkan ya, pada Paskah. Tapi mereka maunya setelah Paskah. Jadi tidak cocok antara rencana mereka dengan rencana Tuhan. Dan pada waktu Yesus menyuruh Yudas melakukan rencananya dengan lebih cepat, itu memang sebetulnya ada benarnya. Kalau kamu tidak lebih cepat, gak cocok sama rencana Tuhan, tidak bisa. Rencana Tuhan itu harus terjadi, gak ada ceritanya rencana Tuhan gagal. Nah, tapi dengan ngomong seperti itu, memang Yudas bukan mentaati suruh lebih cepat. Oh, aku lebih cepat, bukan itu, saudara. Tapi dari kata-kata Yesus, Yudas tahu bahwa Yesus tahu pengkhianat atau rencana pengkhianat dia. Dan ini membuat dia mempercepat rencananya karena dia takut semua bakal gagal. Semua dia sudah kadung tahu, harus tak percepat. Dia bukan mentaati perintah dengan lebih cepat itu, bukan dengan maksud mentaati, tapi dalam faktanya dia mentaati dengan motivasi yang berbeda. Dan akhirnya nubuat Yesus, ketetapan Allah, itu yang terjadi. Yesus ditangkap, disalibkan dan sebagainya, itu pada Paskah. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa ya. Terlalu lama kamu mau bunuh aku, harus lebih cepat, bunuh aku lebih cepat. Karena rencana Tuhan aku mati lebih cepat kok. Ada terjadi hal seperti itu. Knox Chamberlain mengatakan demikian. Bahkan pada saat mereka merencanakan kematiannya, musuh-musuhnya ada di bawah pemerintahannya yang berdaulat. Kelihatannya mereka yang berkuasa, saudara ya. Mereka yang punya power, mereka bisa bunuh, tangkap kapan saja. Enggak. Kelihatannya, iya. Tetapi sesungguhnya faktanya, Yesus yang mengatur semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Mereka tidak bisa lakukan timingnya saja, tidak bisa. Apalagi nangkap dan sebagainya. Semua dikuasai. Jadi yang berkuasa adalah Tuhannya, adalah Yesusnya, dan bukan para musuh-musuhnya. Sebetulnya ini juga berlaku kalaupun kita bukan Yesus, tapi kita ditangkap oleh orang-orang yang anti-Kristen dan mau dibunuh atau apapun. Biarpun mereka kelihatannya pegang power, punya segala sesuatunya, dan rasanya nyawa kita ada di tangan mereka. Saudara, tidak pernah nyawa kita di tangan orang. Nyawa kita ada selalu di tangan Tuhan. Kalau tidak Tuhan memang kepingin kita mati, kita tidak bakal mati. Rambut kepala kita pun semua terhitung. Kalau rambutnya terhitung, apalagi kepalanya. Kalau rambutnya tidak bisa jatuh, satu saja tidak bisa jatuh di luar kehendak Tuhan, apalagi kepalanya bisa berundung tanpa kehendak Tuhan, tidak mungkin juga. Kelihatannya ada di tangan mereka, tetapi tidak di tangan mereka. Karena ISIS itu bunuh orang dan sebagai perkosa apa macam-macam, jual sebagai budak. Hanya karena Tuhan izinkan saja. Kalau memang bukan maunya Tuhan, bukan karena Tuhan, karena alasan tertentu memang rencanakan itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Burung pipit saja satu ekor tidak bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa, apalagi kita yang jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi sudah pada waktu kita mengalami bahaya atau bencana, memang kita tidak diajar mencari bahaya. Kita tidak diajar ada bahaya, tenang, tak usah digubris. Tidak. Memang ada bahaya. Kalau waras ya menghindar, saudara. Hindari, saudara. Tetapi menghindarnya itu tidak boleh dengan takut-takut. Menghindar karena tugasku menghindar. Aku harus mengasihi diri sendiri. Tidak bisa biarkan diri bunuh. Tetapi tetap yakin nyawaku tidak di tangan mereka, nyawaku di tangan Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan mati di tangan mereka, ya memang aku akan mati. Kalau tidak bisa mati. Saya lanjutkan dengan kata-kata William Hendriksen. Sekarang Yudas adalah seorang individu yang dikeraskan sepenuhnya. Peringatan-peringatan Yesus tidak diperhatikan. Sekarang peringatan-peringatan itu tak akan dikeluarkan lagi. Yesus sudah selesai dengan Yudas.
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang engkau sedang lakukan, lakukanlah dengan lebih cepat. Kurung buka, atau apa yang engkau sedang lakukan, lakukan itu lebih cepat. Demikianlah dengan pendek dan tepat Yesus menyingkirkan Yudas atau mengizinkan Yudas pergi, dan pada saat yang sama menyatakan bahwa ia sebagai Tuhan dari semua, sepenuhnya merupakan Tuan dari Sikon itu. Pikirkan ya, dia Tuan dari Sikon itu. Dia padahal ditangkap, dia dipukul, habisan dibunuh, tapi dia Tuan dari Sikon itu semua. Semua detail-detail dari penderitaannya, termasuk jadwal waktunya, ada dalam tangannya sendiri, bukan dalam tangan dari si pengkhianat. Dalam rencana Allah telah diputuskan bahwa anak Allah akan membuat dirinya sendiri suatu persembahan atau korban untuk dosa oleh kematiannya pada kayu salib, dan bahwa ini terjadi pada Jumat tanggal 15 bulan Nisan. Itu bukanlah saat yang telah dipilih oleh Sanhedrin atau oleh Yudas. Karena itu Yudas harus bekerja lebih cepat, dan Yudas memang bekerja dengan lebih cepat. Mungkin karena sekarang ia tahu bahwa ia telah diketahui. Mungkin ia takut kalau seluruh rencana rahasia itu gagal jika ia tidak bertindak dengan cepat. Nah, Yudas tahu, kalau Yesus tahu, ini motivasi dia mempercepat. Dia bukan ingin mentaati kata-kata Yesus suruh lebih cepat. Dia tidak gubris itu. Dia punya plan, tapi dia pikir, wah, dia tahu kalau aku tahu. Kalau tidak cepat, wah, ini batal nanti ceritanya. Saudara, omong kosong ya. Sebetulnya kalau Yesus memang mau batalkan, dia mau cepatkan bagaimanapun tidak bisa. Dan kalau Yesus memang mau batalkan, ngapain dia ngomong percepatlah? Tidak usah ngomong. Tidak usah ngomong juga kepada Yudas untuk memberitahu kalau dia tahu. Sebetulnya bodoh bukan main. William Hendriksen mengatakan lagi demikian. Yudas tentu saja sangat senang untuk melakukan permintaan Kristus untuk melakukan dengan lebih cepat apa yang sedang ia lakukan. Ia segera keluar untuk berunding dengan orang-orang yang berwenang berkenaan dengan tempat dan waktu penangkapan. Sekarang atau tidak pernah sama sekali. It is now or never. Itu ya. Rencana rahasia itu telah terbongkar. Karena itu supaya jangan itu digagalkan, penguasa-penguasa itu harus segera bertindak. Saya senang luar biasa dengan bagian ini ya. Pada saat dimana kelihatan Yesusnya tidak berdaya belas, ditangkap, ditelanjangi, dihajar, cambuk, hancur-hancuran, dipakukan. Hal yang kalau saudara main Facebook dinyek habis-habisan oleh orang Islam. Yesus pakai sempak, Yesus pakai koloran, Yesus muda, telanjang, apa segala macam. Tapi saudara, pada saat itu dia adalah Tuhan dari semua. Dia adalah Tuan dari seluruh Sikon. Bahkan jadwal waktunya ada dalam tangannya dia, bukan dalam tangannya Sanhedrin, bukan dalam tangannya Yudas. Dia menguasai jadwalnya, detail-detailnya, semua di dalam tangannya dia. Dialah yang tidak ngerti menghina. Tapi kita tahu saudara, pada saat dia direndahkan serendah-rendahnya pada titik yang paling rendah, dia berkuasa atas segala-galanya. Dia adalah Tuhan dari semua. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin G. Yudas pergi dan melaksanakan rencana pengkhianatannya. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, dua kalimat di sini ya. Kita akan bahas per potong ya. Potongan pertama, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Saudara, ini Yohanes 13 kan ya. Keluarnya Yudas ini terjadi sebelum atau sesudah perjamuan kudus. Dengan kata lain, Yudas ikut perjamuan kudus atau tidak? Kalau perginya itu setelah perjamuan kudus, berarti Yudasnya ikut. Kalau perginya itu sebelum perjamuan kudus, berarti Yudasnya tidak ikut. Memang ada orang, tapi ini pandangan sangat jarang ya. Yudas keluar balik lagi, berarti dia
perginya sebelum, tapi dia balik, jadi dia ikut. Tapi itu saya kira sangat jarang yang punya pandangan seperti itu dan aneh sekali. Menurut saya dia pergi, dia tidak balik. Jadi kalau dia pergi sebelum, dia tidak ikut. Kalau dia pergi sesudah, dia ikut perjamuan kudus. Saudara, dia ikut atau tidak perjamuan kudus? Pergi sebelum atau sesudah? Ini merupakan pertanyaan yang agak sukar untuk dijawab, karena perjamuan kudus ini diceritakan dalam ketiga Injil sinoptik ya. Matius dalam pasal 26, 26-28, Markus pasal 14 ayat 22-24, dan Lukas pasal 22 ayat 17-21. Tapi tidak diceritakan oleh Yohanes. Padahal perginya Yohanes yang cerita. Perjamuan kudusnya, tiga kitab Injil kita sukar tahu ini kapan perginya, sebelum apa sesudah. Sehingga saudara, ada dua kemungkinan. Poin A, Yudas ikut perjamuan kudus berarti dia pergi setelah perjamuan kudus ya. Dasarnya apa saudara? Dasarnya kalau dilihat dalam Injil Lukas, urut-urutannya memang seperti itu. Kita baca Lukas 22 ayat 17 sampai dengan 21. Nah saudara perhatikan ya, 17 sampai dengan 20 saya beri warna biru ya. Itu perjamuan kudusnya. Ayat 21 kita lihat ya. Kita baca mulai ayat 17 ya. Lukas 22 ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu mulai dari sekarang, ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini 17 ayat 20. Ini perjamuan kudusnya. Sekarang ayat 21. Tetapi lihat, ini kata-kata Yesus masih ada. Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Jadi perjamuan kudusnya ada dalam ayat 17 ayat 20. Ayat 21, tangan Yudas Iskariot, kata Yesus, masih bersama dengan Yesus di meja itu. Loh, jadi dia ikut perjamuan kudus, saudara. Ya. Tapi saudara, terhadap pandangan ini ada keberatan atau ada jawaban. Lukas tidak menulis secara kronologis. Lukas menulis itu memang sangat sering tidak kronologis, tidak sesuai dengan urut-urutan waktu. Yang dulu lebih dulu, yang terus belakang lebih belakang, tidak. Dia sering membolak-balik itu. Thomas Whitelaw mengatakan, cerita Lukas tidak bisa dianggap sebagai kronologis secara ketat. Saudara, ini terlihat dari kalau di cerita ini ya, Lukas 22 ayat 22 itu paralel dengan Matius 26 ayat 24. Itu jelas terjadi sebelum perjamuan kudus. Tetapi oleh Lukas ditulis setelah perjamuan kudus. Ya saya bacakan ya, Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Dalam Matius 26 ayat 24 ini paralelnya, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. So ini jelas diucapkan sebelum perjamuan kudus, tetapi Lukas menuliskan setelah perjamuan kudus. Dan Lukas memang sering tidak kronologis. Itu kalau sudah misalnya melihat godaan di padang gurun, itu sudah kelihatannya. Godaan di padang gurun 3 kali itu diceritakan oleh Matius maupun Lukas. Dan kalau sudah bandingkan Matius 4 dan Lukas 4, maka pencobaan kedua dan ketiga itu terbalik antara Matius dengan Saudara mungkin tanya lah, apa enggak Matiusnya yang keliru urutannya, Lukasnya yang benar? Tidak mungkin. Dalam Matius ada urutan 1, 2, 3. Setelah ketiga, setannya diusir. Lah kalau Lukas yang ketiga itu orang kedua. Kalau memang itu kedua, setannya diusir loh. Bagaimana dia melakukan coba ketiga? Tidak masuk akal, saudara. Jelas bahwa urut-urutannya pencobaan di padang gurun, kalau bicara urut-urutannya, Matius yang benar. Saya tidak bilang Lukas yang salah. Dia memang tidak harus menceritakan kronologis. Dia punya maksud tertentu yang saya tidak ngerti apa. Tapi pokoknya karena punya rencana tersendiri, pikiran tersendiri, dia balik urut-urutannya. Dia memang tidak kronologis.
Tapi saudara, ini memang membuktikan Lukas sering menulis secara tidak kronologis. Saya akan berikan komentar dari Bill Henderson. Dalam Injil Sinoptik yang disusun dengan agak lebih kronologis, Matius dan Markus. Jadi Matius dan Markus lebih kronologis daripada Lukas, ya. Pengadaan perjamuan kudus mengikuti pengumuman berkenaan dengan si pengkhianat. Bandingkan Matius 26 ayat 26 ayat 29 dengan 26 ayat 20 ayat 25, dan Markus 14 22 sampai 25 dengan Markus 14 17 sampai 21. Ya, saudara perhatikan, Mak Roy tidak bisa lihat warna ini ya. Ini yang warna merah, saya tulis merah, biru, ini bandingkan ya. Yang pengumuman berkenaan pengkhianat ini warna biru. Nanti teksnya ini juga warna biru. Pengadaan perjamuan kudus saya berikan warna merah ya. Sekarang lihat Injil Matius. Saya baca Matius 26 ini mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 29. 20 sampai 25 biru. Ini pengumuman tentang si pengkhianat. Lalu 26 sampai 29 merah, ini perjamuan kudus ya. Ingat saja kalau perjamuan kudus ada anggurnya, warnanya agak merah ya. Anggur gak ada biru. Nah, nanti dari Markus juga ayat 17 sampai 25 dari Markus 14. 17 sampai dengan 21 ini pengumuman tentang si pengkhianat. 22 sampai dengan 25 ini warna merah, ini perjamuan kudus. Jadi saudara, baik dalam Matius maupun dalam Markus, pengumuman tentang si pengkhianat itu lebih dulu daripada perjamuan kudus. Lukasnya enggak seperti itu. Ya. Saya bacakan. Perlu dibacakan enggak ya? Ya, baca Matiusnya toh aja ya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan kedua murid itu, dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ini pengumuman tentang pengkhianat. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tentang dia, akan tapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus padanya, "Engkau telah mengatakannya." Sampai ayat 25. Sekarang 26 mulai perjamuan kudus ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tapi aku berkata padamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Ya, Markusnya saya kira tidak usah dibacakan ya. Tapi sama, Markus 14, 17 sampai dengan 21 itu pengumuman tentang pengkhianat. 22 sampai dengan 25 itu perjamuan kudusnya. Jadi memang terbolak-balik ya sebetulnya antara Markus, Matius di satu pihak dengan Lukas. Saudara, sekarang poin B, ini pandangan kedua. Yudas itu tidak ikut perjamuan kudus, dan ini pandangan yang saya terima. Jadi pandangan pertama tadi, Yudas ikut perjamuan kudus. Ada orang-orang percaya itu dari para penafsir ada, tapi saya tidak setuju dengan mereka. Menurut saya Yudas tidak ikut perjamuan kudus. Dasar atau alasannya saudara, yang 13 ayat 30 menunjukkan bahwa Yudas langsung pergi setelah dia menerima roti itu. Nah, pemberian roti itu diceritakan oleh Yohanes, tidak oleh Matius. Kelihatannya terjadi persis setelah Matius 26 ayat 23. Sedangkan perjamuan kudusnya baru terjadi Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Tapi saudara, sekalipun Yudas tidak ikut perjamuan kudus, dia pasti ikut perjamuan Paskahnya. Jadi itu kan mereka perjamuan Paskah, tahu-tahu di tengah-tengah Yesus melakukan perjamuan kudus ya. Jadi perjamuan Paskahnya dia pasti ikut. Padahal ini masih termasuk zaman perjanjian lama saudara ya. Jadi ingat, secara teologis zaman perjanjian baru itu baru dimulai pada saat Yesus mati. Jadi ini masih termasuk zaman perjanjian lama. Apa dasarnya mengatakan demikian? Pada waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah, maka sudah seluruh bait suci, imam-imam, korban-korban, hukum seremonial, buang semua.
Nah, perjanjian lama minggir. Maka mulai zaman perjanjian baru. Sebelum Yesus mati, dan ini terjadi pada saat itu, ini masih tetap termasuk di dalam zaman perjanjian lama. Dan dalam zaman perjanjian lama, perjamuan Paskah itu sakramen. Sakramen pertamanya sunat, sakramen keduanya perjamuan Paskah. Nah, kalau Yudas ikut perjamuan Paskah, kok boleh dia ikut? Sudah dua jawaban ya. Pertama, dalam perjanjian lama tidak ada larangan orang berdosa atau dalam tanda petik Kristen KTP untuk ikut perjamuan Paskah. Tidak ada larangannya, saudara. Baca sendiri Keluaran 12:14. Tidak ada larangan. Tapi dalam zaman perjanjian baru ada larangan bagi orang seperti itu yang sengaja itu dalam dosa atau Kristen KTP untuk ikut perjamuan kudus. Saya tidak tuliskan, tapi saudara bisa baca sendiri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Hal yang kedua, saudara, kata-kata dari Matthew Paul saya kutip. Dia berkata demikian, karena sekalipun Kristus mengetahui hati Yudas, tapi ia tidak bertindak sesuai dengan kemahatauannya, tetapi sebagai pelayan yang pertama dan terutama dari Injil, memberikan kita suatu teladan untuk tidak menghakimi hal-hal yang rahasia, tetapi hanya hal-hal yang terbuka. Jadi kalaupun perjamuan Paskah itu dilarang untuk orang Kristen KTP model seperti ini, Kristus itu tidak akan melarang Yudas, karena dia bertindak bukan berdasarkan kemahatauannya. Dia berdasarkan apa yang kelihatan dari luar. Tidak kelihatan kalau Yudas ini orang Kristen KTP atau tidak percaya atau apapun, tidak kelihatan. Jadi saudara, tidak ada masalah Yudas ikut dalam perjamuan Paskah. Tapi kalau perjamuan kudus, dia memang tidak ikut. Ada kemungkinan Yesus memang menyengaja keluar dia dulu, baru perjamuan kudus dilakukan, karena memang tidak boleh Kristen KTP dan sebagainya ikut. Bisa sekali. Sekarang saudara, kita bahas potongan kalimat yang kedua. Tadi Yudas pergi. Sekarang potongan kedua. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, banyak sekali penafsir yang mengalegorikan bagian ini ya, menyimbolisir itu ya, atau merohanikan. Dan saya tidak habis pikir, penafsir-penafsir ini ngerti bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Kalau sesuatu itu sifatnya hurufiah, harus diartikan hurufiah. Tidak boleh yang hurufiah dijadikan simbol. Kalau hurufiah dijadikan simbol, terjadi segala macam kekacauan. Sebaliknya juga, kalau itu simbol dihurufiahkan, terjadi segala macam kekacauan juga. Kita harus persis tahu yang mana yang simbol dan yang mana yang hurufiah, dan memang harus diakui kadang-kadang itu sukar ya. Misalnya 144.000 yang masuk surga dalam Wahyu pasal 7. Kalau itu hurufiah, omong kosong total ya. Dan itu 12.000 dari suku ini, 12.000. Berarti Yahudi Israel itu yang boleh masuk. Dan anehnya itu suku Dan tidak ada. Berarti ya Israel tok 144.000 pas. Kok bisa 140.000 pas itu dari mana? Aneh, tak masuk akal sama sekali. Jadi jelas bahwa jumlah 144.000 itu pun simbolis. Israelnya juga simbolis atau tipe dari gereja. Jadi kalau itu dihurufiahkan oleh saksi Yehova, maka muncul ajaran yang lucu. Surga cuma 144.000. Waktu jumlah mereka melampaui jumlah itu, bingung mereka. Surga gak cukup. Yesusnya bilang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dia bilang surganya gak cukup. Ini omongan apa? Tapi pada saat yang sama saudara, kalau terbalik juga tidak karu-karuan. Saudara, pada waktu itu hari sudah malam. Ini jelas-jelas hurufiah kan. Mereka makan perjamuan Paskah, lalu mau masuk perjamuan kudus, sudah keluar, itu memang malam. Jadi malam ini hurufiah. Tapi anehnya penafsir yang mengalegorikan, menyimbolisir ini luar biasa banyak.
Saya membedakan dua kelompok penafsir ya. Saya berikan tafsiran-tafsirannya ya. Kalau mereka mengatakan malam itu betul suatu simbol dari gelapnya rohani Yudas, maka saya menganggap tafsiran itu salah. Tapi kalau mereka cuma mengatakan waktu Yudas itu keluar malam, pada saat itu rohaninya juga peteng. Dia cuma menganalogikan, tapi dia tidak mengatakan ini simbol dari ini. Itu tidak apa-apa. Kelihatannya sih beda sangat sedikit, saudara. Tetapi bagi saya ini sekarang urusan mau strict ya. Tafsiran yang benar dan tafsiran yang salah itu bagaimana? Kita tidak punya hak mengatakan malam itu simbol dari gelapnya kerohanian Yudas. Ini bukan simbol, ini hurufiah. Cerita hurufiah tidak bisa, tidak boleh dijadikan simbol-simbol. Kalau kita sejarah dijadikan simbol, kacau semua, saudara. Salah satu yang paling banyak saya berikan contoh ya. Musa lihat semak duri menyala tapi tidak terbakar. Musanya mendekat, lalu ada suara, tanggalkan kasutmu. Nah, sama Musa tanggalkan kasut. Orang-orang yang senang alegorikan cerita itu sejarah. Sepatu ya sepatu, saudara. Itu hurufiah. Tapi mereka tidak puas dengan sepatu. Mereka alegorikan dan katakan sepatu itu simbol dari dosa. Mau mendekat kepada Tuhan, tinggalkan dosanya. Kelihatannya cocok ya. Tapi coba dipikir lebih jauh lagi. Waktu Musa pulang, sepatunya ditinggal terus atau gimana? Nyeker dia? Telanjang kaki? Sepatu dipakai lagi pasti ya. Saya yakin itu ya. Berarti mau dekat pada Tuhan, dosa dibuang. Waktu kita meninggalkan Tuhan, dipakai lagi dosa. Kalau saudara pergi gereja seperti itu selalu ya. Ngaku dosa dhisik, barang pulang gereja, dosa ambil balik kabeh. Apa memang begitu? Saudara, itu salah satu bentuk penafsiran konyol. Ya, apa yang hurufiah disimbolisir kacau, dah karu-karuan. Yang murid-murid tangkap ikan setelah Yesus bangkit dapat berapa? 158 ya. 158 ekor. Saya pernah dengar satu orang dari Taiwan kalau tidak salah, dia khotbah ditranslate gitu ya, dan saya dengarkan, wah, dia katakan negara-negara di dunia ini, bangsa-bangsa ini ada 150 sekian, lalu dia ada Vietnam Utara Selatan, ada Korea Utara Selatan, Jerman Barat, dan Jerman Timur dan sebagainya. Akhirnya cocok pas 158. Itu dulu lah, sekarang Jermannya bergabung, Vietnam bergabung, lalu muncul bangsa-bangsa baru banyak-banyaknya, dan berantakan, gak cocok semua. Orang-orang yang suka dengan tafsiran alegori, saudara, seringkali kelihatannya wah hebat ya, dan kadang-kadang memang hebat, saudara, kelihatannya kok kreatif sekali. Itu perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Waduh, banyak sekali yang alegori, tidak karu-karuan. Jalannya menurun katanya. Orang itu sedang menurun rohaninya. Lu itu ngomong jalanan memang turun. Nah kalau saya cerita sama saudara saya tadi turun dari atas. Pak Budi ini merosot rohaninya. Waduh gendengnya apa bro? Gak waras saudara. Dan diserang perampok kan dia. Gua bukis setengah mati. Perampok ini setan. Dan ini orang berdosa setengah mati dalam dosa. Setengah mati kan. Alkitab bilang mati kok. Dia bilang setengah mati nih. Ini dalam dosa. Lalu imam lewat, orang Lewi lewat. Ini simbolnya mbuh Taurat dan upacara, mbuh apa saya lupa. Ya, lalu orang Samaria, ini nggak bisa nolong kan? Orang Samaria simbol dari Yesus. Wah, ini orang yang nolong, bisa nolong. Lalu penginapan itu simbol dari gereja. Lalu dia kasih dua mata uang pokoknya, 2 dinar apa ya. Itu PL dan PB. Wah. Semua hebat sekali saudara. Tapi coba dibaca mulai awal. Yang ditanya oleh orang sampai Yesus jawab dengan memberikan perumpamaan itu apa? Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus cerita seperti itu dan ditafsirkan seperti itu. Yesus pasti gak waras saudara. Gak cocok sama sekali pertanyaan dengan jawabannya. Saya sudah penafsir yang seperti itu harus diwaspadai. Ini juga ya. Malam ini jelas sekali adalah sesuatu yang hurufiah.
tapi yang mengalegorikan. Mari kita lihat ya. William Barclay contoh pertama. Yudas keluar dan saat itu sudah malam. Yohanes mempunyai cara menggunakan kata-kata sehingga syarat dengan arti. Itu sudah malam karena hari itu sudah larut. Tetapi ada malam yang lain di sini. Selalu merupakan malam kalau seseorang meninggalkan Kristus untuk mengikuti tujuan atau rencananya sendiri. Selalu merupakan malam pada waktu seseorang lebih mendengarkan panggilan kejahatan daripada panggilan kebaikan. Selalu merupakan malam pada waktu kebencian memadamkan terang dari kasih. Selalu merupakan malam pada waktu seseorang menghadapkan punggungnya terhadap Yesus. Kata-kata itu sebenarnya bagus, saudara ya. Tapi ditafsirkan dari ayat ini, saya memperkatakan penafsirannya. Kalau kata-katanya bagus, saya setuju. Tapi ditafsirkan dari ayat itu, ini tidak cocok. Ngerti ya? Thomas Whitelaw. Mungkin juga merupakan simbol dari kondisi rohani dari si pengkhianat. Di dalam siapa? Dan juga di sekitar siapa? Itu adalah malam. Dia memang pakai kata mungkin, tapi tetap bagi saya tidak ada kemungkinan itu. Public commentary, malam ke dalam mana Yudas melangkah merupakan suatu gambaran yang samar-samar dari malam yang lebih dalam dari sebuah jiwa ke dalam mana setan telah masuk. Gambaran, dia tentang biarpun samar-samar, pokoknya gambaran. Itu simbol berdoa. Leon Morris, malam merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar petunjuk waktu. Dari sudut pandang pengajaran dari Injil secara keseluruhan, ini harus dianggap sebagai menunjukkan kepada kita peperangan antara terang dan kegelapan, dan pada malam yang gelap yang ada dalam jiwa Yudas. Bandingkan Yohanes 10. Ia telah memotong dirinya sendiri dari terang dunia, dan karena itu mengulung dirinya pada malam. Saya betul heran, Leon Morris ini orang hebat, saudara. Bagaimana dia mengatakan lebih dari sekedar petunjuk waktu harus dianggap sebagai menunjukkan pada kita peperangan dan sebagainya. John G. Mitchell, tidak mempunyai Yesus dalam hati dan hidupmu berarti malam. Laki-laki, kata-kata ini saya setuju. Cuma dari ayat itu muncul ini, itu yang saya tidak setuju. Disinilah Yudas yang melewatkan 3,5 tahun bersama dengan juru selamatnya yang ajaib atau luar biasa. Dan ketika ia pergi, ia tidak hanya pergi ke dalam kegelapan pada tengah malam, tetapi ia pergi keluar ke dalam kegelapan yang tak dapat ditembus. Komentar selanjutnya Bible Knowledge Commentary. Dan itu adalah malam. Dalam Injil yang lain manapun bisa sekedar merupakan suatu petunjuk waktu, tetapi dalam Injil Yohanes itu mungkin juga mempunyai arti simbolis. Saya nggak ngerti apa sebabnya dia bedakan. Kalau dalam Injil yang lain malam itu bisa berarti cuma malam, kalau dalam Injil Yohanes tidak bisa. Saya nggak ngerti atas dasar apa ngomong seperti itu. Yudas sedang meninggalkan terang. Pasal 8 ayat 12, pasal 12 ayat 35 dan 46, Yesus terang dunia ya. Dan sedang pergi keluar ke dalam kegelapan dosa. Pasal 3 ayat 19. Yang terakhir dalam kelompok ini, The Bible Exposition Commentary, Yudas ada di luar pada malam, dikendalikan oleh pangeran kegelapan iblis. Tetapi Yesus ada dalam terang, membagikan kasih dan kebenaran dengan murid-murid terkasihnya. Betul-betul suatu kontras. Saudara, bagaimanapun menariknya penafsiran alegoris ini, saya tetap menganggapnya sebagai salah. Saya setuju dengan kata-kata mereka. Tidak setuju, tapi kalau diambil dari ayat itu muncul tafsiran model seperti ini. Itu yang saya tekankan. Nah, seluruh konteks merupakan cerita sejarah, maka malam di sini harus diartikan secara hurufiah. Pada waktu kata malam diartikan secara simbolis, saya menganggapnya sebagai salah. Tapi lain lagi ceritanya dengan beberapa penafsir di bawah ini, mereka cuma sekedar membuat suatu analogi. Mereka tidak bilang ini simbol dari itu, tidak. Ya, yang itu saya masih lebih bisa menerima. Albert Barnes berkata demikian. Itu terjadi pada malam atau bagian awal dari malam itu. Apa yang dicatat dalam pasal-pasal selanjutnya terjadi pada malam yang sama. Dia hanya ngomong malam, betul-betul malam, tidak bicarakan apapun dirohanikan apa, belas tidak ada. Adam Clarke di bawah pimpinan pangeran kegelapan, dan pada saat gelap
yang melakukan pekerjaan kegelapan ini. Dia tidak bilang ini simbol ini ya. Cuma dia mengatakan di bawah pimpinan pangeran kegelapan, pada saat gelap dia melakukan pekerjaan kegelapan. Maka kalau yang seperti begini kata-katanya saya bisa terima. Bedanya sangat dikit, tipis, tapi tetap beda bagi saya. Jameson, Fawcett, dan Brown. Dan itu adalah malam. Tetapi malam yang jauh lebih gelap dalam jiwa Yudas daripada di langit di atas kepalanya. Dia cuma ngomong malam yang lain. Dia tak bilang ini simbol itu. Ini bisa diterima bagi saya. William Hendriksen, itu adalah malam ketika Yudas meninggalkan ruangan itu. Malam di luar, malam juga di dalam hati Yudas. Yang kira-kira bilang simbol, apa, tidak ada omongan seperti itu. Matthew Henry, tentang saat kepergiannya, itu adalah malam. Sekalipun itu adalah malam, poin satu ya. Poin satu, sekalipun adalah malam, suatu waktu yang tidak tepat atau cocok untuk kesibukan. Tetapi karena iblis telah memasuki dia, ia tidak menganggap dinginnya dan gelapnya malam itu sebagai kesukaran. Ini harus membuat kita malu tentang kemalasan dan kepengejutan kita dalam pelayanan Kristus, bahwa pelayan-pelayan setan begitu sungguh-sungguh dan berani dalam pelayanannya. Malam-malam ini anak-anaknya setan rajin kerja, anaknya Tuhan tidur ya. Poin kedua, karena itu adalah malam, dan ini memberinya keuntungan tentang kerahasiaan dan penyembunyian. Ia tidak mau terlihat berunding dengan imam-imam kepala, dan karena itu memilih malam yang gelap sebagai waktu yang paling tepat untuk pekerjaan-pekerjaan kegelapan seperti itu. Mereka yang perbuatan-perbuatannya jahat mengasihi kegelapan daripada terang. Lihat Ayub 24 ayat 13 dan terusnya. Saudara, memang ya, kalau saudara orang baik, orang kenal, lakukan hal yang benar, tidak akan takut pada terang. Coba saudara sedang gangsir rumahnya orang, atau sedang bongkar dashboardnya mobil orang, toto disentrong lampu 500 buat tak meso-meso ya. Kurang ngajar apa segala macam. Soalnya sedang maling saudara ya. Tapi kalau sedang nolong orang, mau disentrong orang atau apa, sedang berbuat baik, lah peduli amat. Kata-kata dia bagus, dan ayatnya ini betul-betul mengherankan saya saudara. Dia bilang lihat Ayub 24 ayat 12 dan ayat 13 dan seterusnya. Saya akan bacakannya. Saya herannya apa saudara? Bagaimana dia bisa mengingat ayat ini? Ayat ini ayat yang sangat jarang dibaca dan sebagainya. Bisa mengingat ayat dan kok cocok sekali. Saya bacakan ayat 24 ayat 13 dan 17. Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Pada parak siang bersiaplah si pembunuh. Orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan pada waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Orang yang berzina menunggu senja, pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakannya tutup muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak kenal terang, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Seluruh teks ini betul-betul kalau petang sih bajingan yang bekerja rajin. Kok bisa ingat ayat seperti ini? Dari mana caranya dia ingat, bagaimana? Saya tidak tahu, hebat sekali. Ya, jadi saudara, tafsiran-tafsiran yang terakhir ini, kelompok kedua ini cuma menganalogikan, tapi tidak mengatakan bahwa malam merupakan simbol dari keadaan dan diri Yudas atau kerohanian Yudas, dan karena itu menurut saya itu bisa diterima. Tapi kalau disimbolisir tidak. Tapi jelas bahwa memang Yudas ada dalam kegelapan yang luar biasa secara rohani. Rasanya tidak ada kegelapan yang lebih pekat secara rohani daripada yang sedang dialami oleh Yudas pada saat ini. Betul-betul luar biasa. Seorang rasul keluar meninggalkan Yesus dan kelompoknya dan menuju pada siapa? Musuh-musuhnya. Berunding mempercepat rencana untuk mengkhianati, membunuh Tuhan dan gurunya sendiri. Tidak bisa ada kegelapan yang lebih
daripada itu rasanya. Saudara, kita melihat Yudas selama ini ya, orang yang ikut Yesus secara lahiriah, rasul, jabatan tertinggi, tapi dia Kristen KTP, dia tidak pernah percaya sungguh-sungguh, dia tetap jadi pencuri, tambah lama tambah buruk, tambah buruk, dan ini sudah hampir pada titik yang terendah. Baru lebih rendah lagi pada saat dia mati bunuh diri, yang akan kita bahas pada kali-kali yang akan datang. Tapi saudara, ini memang selalu teorinya. Tidak maju berarti mundur. Saya berjuang mati-mati untuk maju, majunya belum tentu terjadi. Saya tidak berjuang mati-matian, saudara pasti mundur. Saya tidak berjuang belas, mundurnya tuh dijamin akan mundur sampai habis-habisan seperti Yudas. Pikirkan saudara mau bagaimana? Mau mengalami seperti Yudas, mundur sampai seperti ini, atau ambil komitmen, berjuang, dan bukan cuma berjuang mati-matian selalu sampai kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Tuhan memberkati saudara. Amin.